Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kami sembah, puja dan puji sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa. Itu saat yang indah kami kembali ada di hadapan hadirat-Mu. Kami hanya rindu menyenangkan Engkau. Karena Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kau menyertai, memimpin kami sampai saat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami kalau kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tapi semua sungguh karena kemurahan anugerah Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dalam ibadah ini. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pakai dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar kami semua yang hadir boleh mendapat lawatan-Mu. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi berbagai persoalan pergumulan hidup, mendapatkan jalan keluar kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap masuk dalam hadirat Tuhan siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita saat ini yang sudah hadir di rumah Tuhan sangat bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang senantiasa tetap berlaku, tetap ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sedikit cerita. Kalau kita perhatikan bulan-bulan tahun baru 2001 ini kita lihat di berbagai media sosial yang kita baca kayaknya sepertinya tidak ada yang hampir semuanya saling menjelekan, ya saling beradu argumentasi dan kalau saya tangkap loh kenapa saling menjelekan. Tapi saat ini kita datang ke rumah Tuhan hanya satu kerinduan kita. Kita mau mengucap syukur. Kita mau mengaku bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa buat kita semua. Haleluya. Kita bersyukur, kita akan nyanyi pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan
Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan menandakan satu bukti bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan pujian bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau memberikan kami waktu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau beri kesempatan kepada kami untuk kami bersekutu bersama-sama. Berapapun yang ada sekarang saat ini di rumahmu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu memuji-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang patut kami puji. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang tetap berlaku dalam kehidupan kami. Kami lemah, kami tidak kuat. Tanpa kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang sejati, yang telah membawa kami sampai saat ini boleh ada di dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan, untuk maju menerima kemuliaan yang kekal. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Saatnya kami akan menerima berkat-berkat rohani, mengurapi kami semuanya, mengurapi hamba-Nya yang akan menyampaikan isi hati Allah dan membawa kemuliaan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam. Haleluya. Filipi 2, saudara kekasih, ayat 8 sampai 11. Filipi 2, ayat 8 sampai 11. Saya mulai ayat 8, saudaraku 9, 10, nanti 11 bersama-sama. Filipi 2, ayat yang ke-8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, maksudnya Tuhan Yesus, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, saudaraku semua, ayat 9, itulah, haleluya, haleluya, supaya dalam nama Yesus, nah, itu dia, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi bersama-sama saudaraku, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Haleluya. Yang ditaruh Tuhan dalam hati saya minggu ini khususnya. Apa artinya sebuah nama? Itu dia. Apa artinya sebuah nama? Pertanyaan, nama itu penting tidak? Jawabnya penting, penting.
Terutama bagi kita anak-anak Tuhan. Penting sekali. Dan di pembacaan kita tadi, ada satu nama, hanya satu nama. Di atas segala nama, tidak ada lagi di atas dia. Yaitu tadi, Yesus. Kenapa sih Yesus itu? Itu sebabnya kalau saya itu mengucapkan kata Yesus, Tuhan Yesus, saya puji Tuhan, bergetar hati saya. Bergetar. Karena nama itu berkuasa sekarang sampai selamanya. Haleluya. Saya belum pernah dengar, nggak tahu kalau saudara, ada nama orang Kristen si Judas Iskariot, enggak ada kan? Adakah? Coba tunjukin ke saya. Belum pernah. Nggak ada. Kenapa? Karena nama itu negatif. Tak berguna. Padahal dia murid Tuhan Yesus. Atau Lucifer. Ada kan nama orang Kristen ke Lucifer? Nggak ada. Itu kan nama iblis. Berarti nama itu mempunyai arti yang sangat tinggi. Terutama bagi saudara dan saya, anak Tuhan. Tapi ada yang kebablasan. Nah itu, ada yang kebablasan bikin nama. Saya waktu lihat di televisi, kok kalah? Namanya petinju Yesus Marquez. Yesus Marquez. Kau sama si Pacquiao itu. Masa Yesus kalah? Kebablasan. Ada satu lagi namanya Yesus Martinez, petinju juga dari Meksiko. Kalah. Maksud saya, jangan coba-coba bikin nambah-nambah nama selain nama Yesus Kristus. Jangan ada nama. Dan saya belum pernah sampai hari ini, silakan koreksi saya, sampai hari ini enggak ada nama orang Yesus Kristus. Ada? Enggak ada. Kenapa? Karena nama itu spesial. Saya katakan tadi, nama ini adalah nama di atas segala nama. Enggak ada lagi. Saya mulai simak. Mengapa nama Yesus ini di atas segala nama? Spesial. Yang pertama saudara kasih, karena Allah sendiri, Bapa Allah, Bapa Surgawi, Allah sendiri yang menobatkan nama itu waktu Yesus di kandungannya Ibunda Maria, ya toh? Datanglah malaikat Jibril berkata apa? Hei Ibu Maria yang dikuduskan oleh Tuhan, bila kau nanti melahirkan seorang laki-laki kan? Berilah namanya Yesus. Allah sendiri yang memberi nama itu. Bayangkan. Bukan manusia, bukan malaikat, bukan nabi. Allah Bapa melalui malaikat Jibril. Kita sudah sama-sama tahu. Itu sebabnya hati-hati jangan sembarangan pakai nama. Apalagi nama Yesus itu kita sudah sama-sama tahu. Artinya apa sih? Juru selamat, penebus dosa manusia. Nah, Yesus Martinez, Yesus Marquez bukan juru selamat. Yang kasih namanya kan orang manusia, ibu bapaknya. Jadi janganlah kebablasan. Supaya anak saya nanti seperti Yesus, saya bikin Yesus A, Yesus B. Salah. Hanya Yesus Kristus. Satu-satunya nama di atas segala nama. Kemudian nama ini saudara kasih dibenci oleh manusia yang tidak percaya pada dia. Sangat benci, sangat gak suka. Sekali waktu saya pernah ngobrol-ngobrol dengan tetangga, sapu lidi di tangan saya, dia datang, Pak Marita, sehat, puji Tuhan, saya katakan. Lalu dia ngobrol dengan saya, Pak, gawat ya negara kita.
saya tahu dia Muslim, Islam. Kenapa Pak? Waktu Petamburan peristiwa itu. Mencekam kan? Bandung juga mencekam kok. Kota Medan apalagi. Mau datang ke Bandung kan? Ya kan? Tapi ditolak. Kalau ini mah, yang itu teh, ya itu ke Bandung mah, itu rumahnya. Pak, saya bilang begini, entah keceplos atau jangan khawatir. Bagaimana tidak khawatir Pak Barita? Itu mah penggal kepala Pak. Kalau dilawan aja penggal kepala Pak. Doktrinnya itu mah katanya. Dan kalau penggal kepala orang kafir, kita dianggap kafir dulu. Masuk surga katanya. Doktrin mereka. Padahal dia Islam. Saya katakan, ada Yesus. Langsung pergi Pak. Nggak ditangkapi lagi. Seandainya saya kata ada Tuhan mungkin masih dimanjang ya. Tapi begitu saya kata, ada Yesus. Pergi Pak, Pak Elisa. Pergi. Saya tidak suruh pergi. Kenapa? Karena nama ini berkuasa. Bagi saya, bagi dia itu, saya pernah dengarin, nggak mau dengarin kita. Tetapi saya bersyukur, saya ucapkan di luar sadar saya sebetulnya. Ada Yesus Pak. Ada Tuhan, bukan saya, ada Yesus Pak. Pak Wawan namanya, tetangga saya. Di BTN. Anak buahnya si Aci itu. Aci kan direktur BTN kan. Anak buahnya itu. Karena dia cerita. Aci kenal, saya kenal. Puji Tuhan. Wawan. Setiawan. Haleluya. Saudara kasih. Nama ini tidak disukai. Bagi yang tidak percaya. Tapi bagi saudara dan saya. Sangat saya sukai. Sangat saudara sukai. Amin. Katakan amin. Amin. Angkat tanganmu dulu. Amin. Haleluya. Sangat saya sukai. Justru karena itu saya ada di sini. Justru karena itu saya mau menjadi hamba Tuhan. Kalau bukan nama itu saya enggak hamba Tuhan. Pengusaha aja. Tapi masuk neraka. Tapi karena nama itu, itulah yang mempersatukan kita kekawanannya. Kawanan domba Allah. Bahkan bukan hanya kita, semua dunia. Haleluya. Saya teruskan. Yesus itu Tuhan kita, dia tidak diciptakan dari tanah. Ya bukan? Saya mulai teliti ini. Sehingga dia tidak kembali ke tanah walau waktu dia disalibkan lalu dikuburkan. Tidak. Hanya 3 hari dia 3 hari 3 malam di perut bumi dan dia pergi ke surga. Banyak menyaksikan. Karena dia bukan dari tanah. Dia tidak mau di tanah. Dia bukan tanah. Dia adalah Tuhan. Berkuasa. Haleluya. Apalagi? Dia, Yesus, Tuhan. Manusia 100%. Kenapa dia dikatakan manusia 100%? Dia suci. Suci, kudus dia. Kudus dia. Karena kekudusannya, maka kuasa Bapa di surga diberikan pada dia untuk mengubah dunia ini. Yang sakit disembuhkan, itu dua-dua kita kan orang percaya. Yang lemah dikuatkan. Yang buta dijelikan. Banyak sekali mujizatnya. Dan hanya dia nabi yang seperti itu. Lengkaplah dia. Apakah masih ada di Yesus? Ada. Pastikan saudara kasih. Waktu saya sampaikan ini, saya menarik hadirat Tuhan Yesus. Supaya menarik semua orang. Supaya menarik hati saudara. Amin. Pastikan bahwa ada Yesus di hati kita masing-masing. Dan dia harus hidup. Dihidupkan oleh Roh Kudus. Harus demikian. Kemudian, dia adalah manusia yang taat 100%. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kita sudah sama-sama tahu. Tidak ada seperti dia. Manusia. Tidak ada manusia seperti Tuhan Yesus. Taatnya sampai mati. Supaya saudara, saya ini harus, itulah berita sukacita. Itulah berita Injil. Itulah keselamatan. Yaitu Yesus mati di kayu salib. Supaya saya jangan disalib. Yesus menebus dosaku yang tadinya saudara dan saya di neraka loh tempat kita.
digantikan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah dibayar lunas. Ada amin? Amin, saudara kasih. Saya katakan walaupun saudara mungkin tidak berkata, tapi dalam hatimu katakan amin. Pasti. Haleluya. Apa bukti? Bukti yang saya alami sendiri. Waktu aku orang Kristen, tapi saya tidak lahir baru, tidak kenal Yesus. Saya tidak kenal Yesus, cuma tahu Yesus itu Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Boro-boro menginjil. Apa sih menginjil? Nggak ngerti, nggak ada menginjil saya dulu. Tapi di gereja. Tetapi setelah saya diubah oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Walaupun tidak bawa Alkitab. Setiap kita ada berjumpa dengan siapapun. Yang terlihat, yang terpancar, yang dilihat oleh orang dari kita adalah ada terang Kristus. Nama itu luar atas segala nama. Bahkan di pembacaan tadi, haleluya, di ayat 11, luar biasa ini. Ayat 10. Dalam nama Yesus, bukan dalam nama Musa, bukan dalam nama Daud, Raja Daud, enggak. Dalam nama Yesus, ini dia, ayat 10. Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah. Bertekuk lutut, artinya kalah. Kalau dikatakan bergeluk itu namanya udah kalah itu. Kalau petinju bertekuk apa? Hitung kan, 1, 2, 3, 4, 8, ya kalah. Kalau nggak bisa bangkit lagi ya udah kalah. Artinya lambang kalah. Kemudian ayat 11-nya. Segala lidah. Maksudnya lidah orang percaya. Mengaku Yesuslah Tuhan. Itu dia. Yesuslah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah. Bapa. Ada enggak itu? Harus ada. Itu harus ada. Saya katakan, kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, nama di atas segala nama, kita harus katakan bahwa Dia adalah Tuhanku, penyelamatku, penebusku, dan sebagainya, dan sebagainya. Haleluya. Bila itu, nama yang berkuasa itu, bersemayam di hatimu, di hatiku. Seperti saya bukan karena saya di mimbar, tidak di mimbar. Yesus bersemayam dalam hati saya. Titik. Sekalipun kadangkala daging ini, pada saat saya lagi marah, kadang-kadang ke anak tidak turut marah, tapi tidak diizinkan Tuhan tergeletak. Tidak diizinkan Tuhan saya marah sepanjang hari, enggak kok sebentar aja. Itulah keterbatasan kita. Itulah fungsi Roh Kudus pada kita. Di saat aku lemah, Dia kuatkan. Di saat aku jatuh dalam dosa, tidak dibiarkan. Rohnya berkata, kau salah. Puji Tuhan, itu yang saya alami. Dan yang saudaraku alami, pasti sama. Haleluya. Dan suka Tuhan kita yang punya nama di atas segala nama itu. Senang kalau seperti itu anak-anaknya. Karena kita, kalau selama di dunia ini, tidak mungkin tidak ada masalah. Tidak mungkin nggak berdosa. Tetapi dosa itu tidak beranak. Cek dia. Stop, dipotong. Minta ampun, selesai. Haleluya. Kemudian saudara kasih, karena apa sih saya terangkat membawa nama ini? Kenapa saya bertanya ke Tuhan, kenapa saya harus menyampaikan namamu? Kan sudah orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Nama di atas segala nama. Apalagi gereja saya udah sering dengar khotbah ini kan. Ada rahasianya Pak, Ibu. Ada rahasianya khusus pada saya dan harus saya bagikan pada saudaraku kekasih. Apakah itu? Yaitu saudara kasih. Tanggal 22 yang lalu, hari Jumat kan? Ya kan? Kan 24 sekarang. Kami pergi melihat cucu kami yang sudah dianugerahkan Tuhan.
Terima kasih doa jemaat. Terima kasih doa kita udah dijawab Tuhan. Karena memang saya sudah sangat merindukan cucu. Eliata 39 tahun baru punya anak itu. Baru itu cucu saya pertama. Haus. Seringkan saya katakan di sini, kalau saya ditanya orang di pesta, di undangan di mana atau dimanapun kalau bertemu, berapa cucumu? Bukan ditanya anaknya, Pak, saya mah. Karena dia lebih muda, udah punya cucu 5, 10. Saya belum. Saya seperti ditamplak aja tiap hari. Tapi itu Tuhan izinkan supaya saya tahu arti sebuah satu cucu. Itu supaya arti cucu itu apa gitu. Yang belum punya cucu, sabar. Haleluya. Saya juga diuji kok. Diuji Haleluya. Tetapi janji Tuhan digenapi. Haleluya. Tanggal 22 kami pergi. Memang kami waktu anak ini, cucu perempuannya, kami sudah mereka-reka namanya siapa ya gitu. Nah itulah sebuah nama. Siapa ya? Alkitab banyak nama. Tapi ada satu nama yang ditaruh di hati Ibu Neti. Dan yang di hatinya Ibu Neti, di hatiku sama. Siapa yang bikin sama? Oh, haleluya, Tuhan Yesus. Jadi saya belum nanya siapa namanya, Pak. Kita bikin cucu. Hana. Oh iya, saya tambahkan ya. Mama bikin Hana, saya tambahkan Hana Yemima. Jadi nama cucu kami namanya Hana Yemima. Kenapa demikian? Nah, ada latar belakangnya. Jadi nggak sembarangan nama ini. Latar belakangnya begini, saudara kasih. Saya baca Alkitab lagi. Saya buka Alkitab sekarang. Karena itu saya buka waktu itu. Hana Yemima Ambarita. Itu nama cucu. Jadi saya nanti Opung Hana saya. Jadi bukan Opung bukan Bapak Eliata lagi. Opung Hana. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan membanggakan diri. Maksudnya saya bersyukur sudah sampai ke yang tertinggi di dunia ini, pangkat orang Batak, Opung. Betul. Di firman Tuhan juga dikatakan apa? Beranak cucu lah, nggak dibilang bercicit, nggak ada. Jadi pangkat tertinggi di orang Batak, Opung, Engkong. Udah, nggak ada lagi di atasnya tuh. Gelar. Puji Tuhan. Kenapa Hana? Kenapa Hana terbit di hati istri saya? Itu pun terbit di hati saya tambahkan Yemima. Bukan karena Pak Buce ya, punya anak Yemima enggak. Memang itu ditaruh Tuhan di hati saya. Banyak nama kok. Benaya kek, ya enggak. Isabella juga ada, dan sebagainya. Tapi kok itu? Ada. Latar belakangnya adalah begini. Ibu saya, almarhum, adalah ibu yang suka berdoa. Dia bukan Pentakosta, tapi dia sudah menyembah dalam Tuhan, dalam roh. Saya masih kecil, dulu saya nggak ngerti. Ibu saya HKBP, tapi dia itu kalau berdoa pagi-pagi dan memuji Tuhan, malam-malam Pak. Tiap malam. Kenapa demikian? Karena dia ibu saya kasih, adalah ibu yang disakiti madunya. Saya bukan benci sama ibu saya yang kedua ya, saya bilang, udah berdamai kok di rumah saya mereka. Kenapa? Ibu nomor 2 udah kawin berapa kali itu. Begitu kawin sama bapakku langsung punya anak laki yang istrinya meninggal kemarin. Laki lagi. Saya belum ada. Kakak saya laki-laki ada 3 meninggal semua. Sehingga ibu saya itu sebelah mata. Tidak dianggap, Pak. Kakak saya ada perempuan tapi. Sehingga dia itu seperti Hana. Hana adalah ibu istrinya Elkana, bukan? Elkana punya 2 istri, Hana istri pertama, Penina istri kedua. Penina langsung punya anak, tapi nggak disebut berapa anaknya, saya nggak tahu. Hana tidak punya anak, mandul, bahkan rahimnya ditutup Tuhan kandungannya. Ada ayatnya, saya baca di sini.
Buka aja, saya buka aja. 1 Samuel 1, ya, 1 Samuel 1, saya baca, supaya jelas. Ayat yang ke-6, tapi madunya selalu menyakiti hati, ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana, Elkana maksudnya, meskipun Elkana mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, enggak penuh. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Bayangkan, udah ditutup Tuhan loh kandungannya. Tapi madunya, ayat 6, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. 2 kali itu. Nah, boleh dibaca di rumah, saya jelaskan. Saking sakitnya, pedihnya Ibu Hana ini. Dia tidak lari ke orang pandai. Dia tidak lari kepada manusia. Dia tidak lari kepada orang pintar. Dia lari ke bait Allah tiap hari. Dan di sana dia berdoa, bahkan dia waktu berdoa sampai tidak bisa berkata-kata karena sudah sakit pedihnya hatinya. Kecewa dia pada Elkana karena juga dihina, tetapi dia datang ke kaki Tuhan. Kemudian Imam Eli, ada Imam Eli di bait Allah itu melihat Hana itu di sana. Lalu dia katakan, Hana, kenapa kamu mabuk? Dikiranya Hana gila. Padahal dia itu berdoa, bahasa Jermannya Brumstimmen, bahasa Indonesia bergumam, jadi kurang lebih begini. Hatinya yang berdoa, gak sanggup lagi mulutnya. Eli salah sangka, Imam Eli salah sangka. Lalu satu saat dia datang, setelah selesai dia berdoa, datang dia kepada Imam Eli. Imam Eli, saya bukan mabuk. Saya mau mengadu jeritan hati saya, hausnya hati saya kepada Bapa di surga. Karena aku tidak berketurunan. Tetapi saya memohon kepada Bapa dalam doa ini. Saya memohon kepada Bapa. Saya katakan, ada di sini ayatnya, baca lagi ayatnya. Ya ini ayat yang ke-15, paling bawah. Tapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau apapun minuman yang memabukkan, tidak ada ku minum. Melainkan aku mencurahkan hatiku kepada Tuhan. Nah, dia memohon di dalam doanya. Dia memohon. Bapa, berilah aku seorang anak. Dan nanti kalau, dia punya nazar loh di janji, di dalam doa. Kalau Bapa memberikan aku nanti anak, ya, aku akan serahkan kepadamu selama hidupnya. Artinya jadi hamba Tuhan. Benar, 1 tahun kemudian lahirlah anaknya laki-laki namanya Samuel, kan? Lahirlah anak Samuel. Artinya, di ayat yang ke-20C paling bawah, arti daripada Samuel, artinya aku telah memintanya pada Tuhan. Diberi Tuhan. Bayangkan, tadi ditutup kandungannya, udah ditutup. Tuhan yang menutupnya. Ternyata doa bisa mengubah hati Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Hana, dia minta Samuel bukan untuk balas dendam. Tapi apa? Untuk menjadi hamba Tuhan. Anaknya itu kalau nanti diberi akan menjadi hamba Tuhan. Itulah Samuel. Maka ada kitab Samuel. Puji Tuhan. Itulah arti sebuah nama. Tadi Samuel sudah saya baca yang diminta kepada Tuhan. Tuhan melihat bahwa motifnya daripada Ibu Hana ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menyaingi Penina, bukan, tetapi untuk Tuhan lagi. Diberikan. Haleluya. Saudara kekasih, karena ada sejarah ini, Alkitab ini, yang ditulis ini, saya teringat ibu saya tadi. Haleluya, betul, benar. Akhirnya kami nobatkan namanya Hana Yemima Ambarita. Meneruskan, semoga nanti seperti engkong apa sih? Kalau saya
kakeknya. Mama saya apa sih namanya di atas sana? Eyangnya. Supaya nanti menjadi seperti eyangnya. Ini ada di HP saya. Begitu saya share kepada keluarga, ada fotonya. Ini cucuku namanya Hana Yemima. Jawabannya apa saudara kasih, Pak Misto? Jawabannya ada di HP saya. Jawabannya, oh ini penerus pendoa syafaat Opung. Opung maksudnya mamaku, haleluya. Klop kan? Dan tolong berdoa, bawa dalam doa. Supaya nanti Hana ini betul-betul seperti Hana yang ada di Alkitab ini. Itulah arti sebuah nama, terpuji-puji nama Tuhan. Itu maka saya sampaikan ini. Jadi kalau memberi nama, mintalah ke Tuhan. Hikmat Tuhan. Bukankah Pak Weli, nama anaknya siapa Pak? Abraham. Nama yang Bapak orang percaya. Semoga nanti dipercaya 100%. Haleluya. Itu doa kita. Nama pendeta kita siapa? Elisa. Itu nama-nama yang baik, puji Tuhan. Jangan bikin nama Yesus Martinez, Yesus Marquez. Nanti kalah. Jangan. Bikinlah nama yang sesuai dengan Alkitab. Maka Tuhan mendengarkan. Dia suka pada kita. Dia suka pada keturunan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Kalau kami diberkati, saudaraku juga diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Nama Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, haleluya. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagi. Yesus, saya serahkan pada Pak Elisa. Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami menaikkan pujian syukur terima kasih kami. Kesempatan yang indah pada siang hari ini, kami sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, nyanyian, dan persekutuan dengan tubuh dan darah anak domba Allah. Dan kami diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Yesus, nama yang terindah, nama yang termulia, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Kami bersyukur oleh karena nama Yesus kami boleh diselamatkan, kami boleh diubah, dikuduskan, disucikan. Dan kami boleh menerima kemenangan. Saat ini kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memakai hamba-Nya menyampaikan berkat-berkat rohani. Kami mohon kemurahan-Mu atas kami sekalian. Saat ini kami mohon pertolongan Tuhan. Bila di antara jemaat Tuhan yang saat ini menghadapi berbagai masalah, rintangan, tantangan, menghadapi penyakit, menghadapi berbagai hal. Saat ini mari kita satukan hati kita.
kita berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap apapun yang kami hadapi, apapun itu masalahnya, apakah itu penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan dengan ajaib, dengan luar biasa. Ada kesusahan, ada kelemahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berikan kekuatan yang baru menghadapi permasalahan dia dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan kemenangan yang ajaib. Karena nama inilah nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang memberikan kemenangan bagi kami, yang menebus, menyucikan, memperdamaikan kami, membenarkan kami, sehingga kami boleh saat ini boleh bersama-sama bersekutu karena nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus sudah menyembuhkan kami, sudah memulihkan keadaan kami. Sehingga kami sebentar pulang dengan satu kepastian, Tuhan sudah menolong kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, yang sudah memberkati kami dengan luar biasa. Inilah ucapan syukur kami. Kami persembahkan doa kami ke hadirat Bapa yang ada di dalam sorga. Dan kami peralaskan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati hambanya, Bapak Pendeta Muda Ambarita, yang sudah menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan. Dan kita semua juga diberkati oleh Tuhan. Karena nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, pulanglah ke tempat masing-masing dengan membawa berkat-berkat surgawi di dalam anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan Roh Kudusnya tetap menjadi bagian milik kita sekalian sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Oh, amin, haleluya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Bersama-sama kita aminkan. Amin. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa di kesempatan ibadah yang telah tertera di dalam jadwal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.